Ke dalam sekolah penggerak ini juga beberapa kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang ada di daerah, terlebih lagi di Kota Bandung. Dan lantas peran utama kepala sekolah dalam sekolah penggerak ini itu seperti apa, Bu Rizka? Iya, ya, peran utamanya tentu saja kalau dilihat dari judul dan juga latar belakang lahirnya sekolah penggerak, tentunya kami ini adalah agen perubahan. Ya. Nah, yang di era sebelumnya mungkin kepala sekolah masih lebih banyak diposisikan dengan urusan manajerial, ya, kemudian supervisor begitu ya. Namun di sekolah penggerak ini bagaimana kami dipaksa untuk menjadi agen perubahan dan juga sebagai pemimpin pembelajar. Karena bagaimana bisa mau membelajarkan komunitasnya sementara kitanya sendiri pimpinannya tidak mau belajar. Dan kita ya harus mengikat diri dengan itu. Artinya belajar itu memang betul ya, belajar itu sepanjang hayat, belajar itu berkesinambungan. Yang belajar bukan hanya siswa, tetapi kepala sekolahnya juga harus belajar. Oke, wah ini ya tetap ya, berarti kita semua tidak pernah berhenti untuk selalu berproses ya Bu Rizka. Sejak dari kecil maupun sampai terus gitu bertambah usia, kita tidak akan pernah cukup untuk belajar tentunya. Nah terkait tadi masih seputar sekolah penggerak, project-project atau bisa dibilang best practice mungkin ya yang sudah Ibu Rizka sendiri berbuat atau lakukan yang masih berhubungan dengan pelaksanaan program sekolah penggerak di sekolah ini apa saja Bu Rizka? Iya, jadi penting ya bagi siswa untuk memiliki kesempatan belajar lintas mata pelajaran berbasis proyek di era zaman sekarang, supaya mereka terbiasa mengambil pemahaman bermakna dari setiap peristiwa atau kejadian. Artinya bagaimana kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk selalu menjadi problem solver, bukan menjadi pembuat masalah. Begini tantangan sebetulnya Mas Malik ya. Jadi proyek-proyek yang kami lakukan dari mulai kami menggabungkan diri begitu ya di dalam program sekolah penggerak, sebetulnya nggak banyak. Kami biasakan semuanya dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Biasanya kalau kita berbicara proyek pengennya yang gede-gede gitu ya, mahal begitu ya. Nah sebetulnya di sekolah begitu ya, apalagi di layanan yang sebelumnya ini PJJ, kita bisa mulai kok dari hal-hal yang paling kecil. Karena visi pendidikan saat ini adalah menumbuhkan atau melahirkan profil-profil lulusan berpelajar Pancasila begitu ya, sehingga proyek-proyek juga tidak akan lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang menunjukkan karakter dari individu setiap pelajar yang berdimensi pelajar Pancasila begitu ya. Misalnya begini, di sekolah kami nih walaupun lagi PJJ, setiap hari Senin kami masih melakukan apel. Ya, jadi tidak mati gaya gitu ya karena corona saya bilang gitu. Ini salah satu. Artinya bagaimana rasa nasionalisme, patriotisme itu mau tumbuh kalau sekolah hanya mengandalkan tatap muka begitu ya. Nah ini mungkin satu bagian dari proyek kecil kami. Kemudian yang kedua, kami percaya pada lingkungan bahwa dengan adanya pandemik, siswa ini mau tidak mau dia harus beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk proses belajarnya. Jadi di sini kami juga membantu begitu ya siswa dengan memfasilitasi semua tugas-tugas atau pekerjaannya. Kami punya satu wadah loh ini Mas Malik ya. Kalau sebelum pandemik nggak pernah terpikir bahwa proyek-proyek siswa kemudian praktik-praktik baik siswa itu akan kami wadahi. Nah, alhamdulillah pada saat bulan Juli kemarin nih launchingnya, kami beserta tim kurikulum membentuk satu wadah literasi namanya EJA. EJA ini singkatan dari majalah. Majalah. Jadi biar gampang aja gitu ya ininya EJA. Kami punya produk EJA di mana di dalamnya itu banyak sekali hasil-hasil dari hasil belajar siswa ya. Berupa proyek-proyek, kemudian praktik-praktik baik. Salah satunya kemarin tuh pada saat puncak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kami di sana, kalau tahun sebelumnya kami mengadakan karnaval virtual ya. Tahun sekarang kami mulai untuk
apa ya kemarin itu pokoknya ada kostum ya, ada busana, kemudian kami juga ikut Gema Pertiwi itu ya kemarin bagaimana siswa-siswa dari kami membuat satu konten digital yang di dalamnya adalah kebanggaan begitu ya akan tanah air. Dan ini kan merupakan praktik baik ya, bagaimana akhirnya siswa yang sebelum pandemi nggak kenal tuh yang namanya apa video begitu ya, YouTube, TikTok seperti itu kan nggak kenal. Akhirnya dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini membuka gitu ya, membuka kami dan juga tim kurikulum, membuka mata kami semua bahwa oh iya ternyata anak-anak tuh sekarang harus diwadahi begitu ya. Kemudian yang kedua, kami punya kelas mahir baca. Kelas mahir baca. Kelas mahir baca. Kelas mahir baca ini salah satu produknya adalah ada dubbing film, ada juga ke broadcast begitu ya. Kami mulai mengajarkan yang begitu-begitu karena mau tidak mau ya mereka akan selalu bersentuhan dengan yang namanya media. Terutama yang berkaitan dengan teknologi. Jadi bagaimana proyek-proyek ini kami buat tidak usah yang mahal atau tidak usah yang istilahnya yang eksklusif, tetapi it's not about you. Artinya jangan mau guru itu jadi pusat pembelajaran. Jadi anak itu bisa belajar dari berbagai tantangan yang kita berikan gitu ya. Wah itu di luar ekspektasi, yang biasanya anak-anak yang pendiam gitu ya, tiba-tiba setelah dikasih, ayo dong kamu bikin video, seperti kemarin tuh, Milangkala Kota Bandung ke 211, kami bisa membuat sekitar 57 video. 57 video. Video Milangkala Kota Bandung dari sekolah kami. Kemudian di HUT RI kemarin ada 99 video konten digital, itu ya isinya ada yang short film, kemudian ada juga yang hanya membuat ucapan. Pokoknya semua konten digital kurang lebih ada 100 dan ini merupakan rangkaian dari proyek-proyek kecil kami yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di sekolah lainnya. Amin. Wah luar biasa sekali dan juga saya juga penasaran pasti ada sebuah proyek lain yang berkaitan dengan seni nih. Mengajar mereka harus mengajarkan anak-anaknya atau bahkan adakah masalah-masalah baru yang muncul atau seperti apa? Ya itu menariknya dari sekolah penggerak ini ya. Jadi asesmen ini merupakan kebaruan. Asesmen ini bukan ujian ya. Jadi asesmen ini adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi karena kita yakin bahwa filosofi Ki Hajar di mana setiap pelayanan pembelajaran itu hakikatnya harus memberikan pembelajaran yang